Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RM semua, pada video kali ini kita akan membahas turunan trigonometri. Sebelum membahas turunan trigonometri, disarankan kepada sahabat RM semua agar melihat dulu video turunan aljabar yang sudah ada di channel YouTube Rahmat Matematika. Jika fx, ux, dan vx merupakan suatu fungsi dan c suatu konstanta dengan hubungan sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan c dikali ux. Yang kedua, fx sama dengan ux ditambah vx. Yang ketiga, fx sama dengan ux dikurang vx. Yang keempat, fx sama dengan ux dikali vx. Dan yang kelima, fx sama dengan ux dibagi dengan vx. Yang perlu kita pahami di sini adalah c-nya ini adalah suatu konstanta. Konstanta, misalnya 5, 6, bisa juga bilangan negatif, min 2, min setengah, dan sebagainya. Sedangkan ux-nya adalah suatu fungsi. Kalau dia pada aljabar, misalnya x kuadrat, atau x pangkat 3, dan sebagainya. Tapi yang kita bahas di sini adalah nanti tentang trigonometri, karena kita bahas adalah turunan trigonometri. Misalnya ux-nya itu sinus x, kosinus x, kemudian sin kuadrat x, demikian juga dengan fx-nya. Maka berlaku rumus-rumus turunan fungsi sebagai berikut. Untuk yang pertama, jika f sama dengan c dikali u, maka f aksen sama dengan c dikali u aksen. Dengan catatan bahwasanya u-nya ini tadi adalah suatu fungsi, misalnya dia ux, gitu. Sedangkan c-nya ini adalah suatu konstanta. Jadi turunannya atau f aksen ini lambang dari turunan sama dengan c. C-nya ini tetap, kemudian u-nya yang kita turunkan, u aksen. Kemudian yang kedua, untuk yang ditambah, maka satu-satu kita turunkan. U-nya kita turunkan, kemudian V-nya diturunkan. Jadi jika F sama dengan U ditambah V, maka F aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Atau satu-satu kita turunkan. Kemudian jika dikurang, F sama dengan U kurang V. Sama juga dengan cara yang kedua, F aksen sama dengan U aksen dikurang V aksen. Sedangkan yang keempat, jika U kali V, maka F aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Atau mudah mengingatnya gantian diturunkan. Jadi rumus ini bisa juga kita buat menjadi U V aksen ditambah U aksen V. Jadi gantian kita menurunkannya. Karena pada penjumlahan ini berlaku hukum komutatif. Kemudian yang kelima, jika F sama dengan U per V, maka F aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Di sini harus hati-hati, karena di sini ada tanda kurang. Tanda kurang itu tidak berlaku hukum komutatif. Misal, A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A, tentunya secara umum. Jadi, untuk mengingatnya, pertama penyebutnya kita kuadratkan, V kuadrat. Kemudian, U-nya yang kita turunkan, U aksen V, dikurangi U V aksen. Artinya gantian juga diturunkan, tapi jangan terbalik. Tidak sama dengan yang nomor 4 tadi. Karena yang nomor 4 ini, dia tambah, berlaku hukum komutatif, sedangkan kurang tidak berlaku hukum komutatif. Kemudian harus kita ingat bahwa U dan V adalah fungsi yang masing-masing mempunyai turunan U aksen dan V aksen, serta C adalah suatu konstanta. Baik, untuk lebih memahami rumus-rumus ini tadi, maka kita akan bahas rumus yang nomor 4 dan nomor 5.
Untuk menurunkan rumus ini sudah dibahas pada turunan aljabar pada channel YouTube Rahmat Matematika. Contoh yang pertama, tentukanlah turunan fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat sinus x. Alternatif penyelesaian. Jadi, kita misalkan dulu. Kita misalkan yang mana U dan yang mana V. Kemudian kita perhatikan, jika dilihat dari soal ini bentuk perkalian. U kali V. Berarti U-nya nanti x kuadrat dan V-nya sinus x. Terlebih dahulu kita tuliskan rumusnya. Kita gunakan rumus fungsi F sama dengan U dikali V. Sehingga F aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Jadi kita misalkan U-nya x kuadrat, kemudian tentu turunannya nanti adalah 2x. U sama dengan x kuadrat, maka U aksen sama dengan 2x. Kemudian V-nya itu sinus x. Dan nanti turunan sinus adalah kosinus. Kita tuliskan V sama dengan sinus x. Maka V aksen sama dengan kosinus x. Sekarang kita gunakan rumusnya. F aksen x sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kita substitusikan fungsi-fungsi tersebut. U aksennya adalah 2x. Berarti nanti ini diganti dengan 2x. Kemudian V-nya adalah sinus x. Berarti ini nanti menjadi 2x sinus x. Kemudian ditambah U V aksen. U-nya adalah x kuadrat. X kuadrat. V aksennya adalah kosinus x. Kosinus x. Jadi, jika fx sama dengan x kuadrat sinus x, maka f aksen x sama dengan 2x sinus x ditambah x kuadrat kosinus x. Oke, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Masih tentang U kali V atau rumus perkalian pada turunan agar lebih memahaminya. Contoh yang kedua, tentukanlah turunan fungsi Y sama dengan 2x cos x dikurang 2 sinus x. Alternatif penyelesaian, kita gunakan rumus seperti contoh yang pertama tadi. Jika F sama dengan U dikali V, maka F aksen sama dengan U V aksen ditambah U aksen V. Jadi ini kita bagi dua. Kita terapkan rumus yang seperti contoh satu tadi, ini kita gunakan U kali V. Sedangkan untuk yang ini adalah rumus yang pertama, CU. CU, di mana U-nya adalah suatu fungsi dan C-nya adalah suatu konstanta. Oke, sekarang ini kita selesaikan 2x kosinus x. U-nya itu 2x, sedangkan kosinus x-nya itu adalah V. Jadi kita tidak memisalkan lagi, tapi langsung menurunkannya, sehingga nanti ini menjadi U V aksen. Berarti 2x dikali V aksen. Turunan cos. Turunan cos adalah min sin. Berarti di sini nanti menjadi 2x dikali min sin x ditambah U aksen. Artinya turunan 2x. Masih untuk 2x kosinus x ini tentunya. Belum kemari ya. Jadi U aksen berarti 2 dikali V. V-nya tetap ini. Kosinus x. Sehingga menjadi ditambah 2 dikali dengan cos x. Kemudian dikurang. Ini kita gunakan rumus yang pertama. C dikali U. Hasilnya adalah CU aksen. Berarti min 2 dikali U aksen. Turunan dari sin. Cos. Berarti min 2 kosinus x. Sekarang kita terapkan. Yang ini tadi adalah U. Kita misalkan kalau kita buat di sini ini adalah U.
Sedangkan yang ini adalah V. Sehingga UV aksen. UV aksen 2X dikali dengan min sin X. Ini dia ditambah U aksen V. Masih yang ini. U aksen V. 2X. Turunan 2X itu adalah 2. 2. Kemudian V. Tetap dia. Kosinus X. Dikurang. Sedangkan ini min 2 cos X. Dari fungsi yang ini tadi. Min 2 sinus X. Berarti min 2 dikali turunan sin X adalah cos X. Ini kita sederhanakan, kita kalikan 2X dikali min sin X, tentunya menjadi min 2X sin X. Kemudian ini kita kalikan 2 cos X, kemudian ini kita kalikan menjadi min 2 cos X. Sedangkan 2 cos X dikurang 2 cos X itu tentunya 0. Sehingga menjadi Y aksen sama dengan min 2 sinus X. Agar lebih memahami tentang turunan perkalian ini tadi, U dikali V, maka kerjakan latihan berikut ini. Contoh ketiga, tentukanlah turunan fungsi Y sama dengan sin X per 1 ditambah kosinus X. Alternatif penyelesaian. Gunakan rumus turunan fungsi F sama dengan U per V. Sehingga kalau seperti ini nanti menjadi V aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Perlu kami ingatkan lagi, hati-hati dengan turunannya ini, jangan terbalik. Karena pengurangan tidak berlaku hukum komutatif. U dikurang V itu tidak sama dengan V dikurang U. Tentunya secara umum. Sekarang kita misalkan. Ini menjadi U dan penyebut menjadi V. Jadi ini menjadi U per V. Jadi sudah sama dengan rumus ini tadi, kemudian kita gunakan rumusnya. Jadi misalkan U sama dengan sinus X, maka U aksen kosinus X. Karena turunan sini itu adalah cos. Kemudian V-nya 1 ditambah cos X. Turunannya nanti tentunya menjadi 0 ditambah min sin X. Atau sama juga dengan min sin X. V sama dengan 1 ditambah cos X, maka V aksen sama dengan min sin X. Kita tuliskan dulu rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilainya satu persatu. Kalau V-nya tentu sudah mudah, tinggal ambil saja ini 1 ditambah cos X, kemudian dikuadratkan. Sedangkan U aksennya, kita lihat itu adalah kosinus X. Berarti ini nanti menjadi kosinus X dikali V. V-nya 1 ditambah cos X. Dikurangi dengan sin X dikali min sin X. Atau U. U-nya itu adalah sin X. Sedangkan kurang ini memang dari rumusnya. Dikurang. Kemudian sin X itu dari U dan nilai V aksennya, V aksen adalah min sin X. Sehingga kita buat di dalam kurung atau bentuk perkalian min sin X per 1 ditambah cos X kuadrat. Sekarang kita selesaikan. Kosinus X kita kalikan dengan 1. Tentu hasilnya kosinus X. Kosinus X dikali kosinus X menjadi cos kuadrat X. Min sin X dikali min sin X, itu hasilnya adalah sin kuadrat X. Sedangkan penyebutnya, kita jabarkan 1 ditambah cos X kuadrat, itu sama juga dengan 1 ditambah cos X dikali 1 ditambah cos X.
Kemudian kita ingat identitas trigonometri. Kosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga ini nanti bisa kita ganti nilainya menjadi 1. Sehingga dia kosinus X ditambah 1. Sama dengan kosinus X ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah kosinus X dikali 1 ditambah kosinus X. Kosinus X tambah 1 ini tentu sama juga dengan yang ini. 1 ditambah kosinus X. Sehingga ini nilainya adalah 1. Sehingga menjadi 1 dibagi 1 ditambah kosinus X. Jadi, jika Y sama dengan sinus X dibagi 1 tambah kosinus X, maka Y aksen sama dengan 1 per 1 ditambah kosinus X. Contoh yang keempat, jika Y sama dengan 7 tangen X, tentukanlah dy per dx. dy per dx ini sama juga dengan f aksen X. Sama juga dengan Y aksen. Jadi, dy per dx ini juga merupakan turunan pertama. Sehingga soal ini sama juga dengan jika Y sama dengan 7 tangen X, tentukanlah Y aksen. Alternatif penyelesaian. Pertama harus kita uraikan dulu 7 tangen X. Tangen X itu sama juga dengan sin X per cos X. Sehingga 7 tangen X sama juga dengan 7 sin X per cos X. Kita gunakan rumus U per V. Kemudian kita pahami bahwasanya ini menjadi U per V. Sehingga U-nya adalah 7 sinus X. Sedangkan V-nya adalah kosinus X. Pada penyelesaian kali ini kita tidak tuliskan lagi misalkan, tapi langsung kita turunkan. Jadi kita perhatikan rumusnya U aksen V. U aksen berarti 7 sin X kita turunkan menjadi 7 cos X. Dikali dengan V. Kali dengan cos X. Dikurang U. U-nya 7 sin X. Dikali V aksen. Turunan dari cos. Min sin X. Sekarang kita terapkan rumusnya. dy per dx sama dengan 7 cos X dikali cos X dikurang 7 sin X dikali min sin X per cos kuadrat X. Kemudian, cos X kali cos X itu sama juga dengan cos kuadrat X. Ini kalau kita kalikan menjadi cos kuadrat X. Sehingga ini menjadi 7 cos kuadrat X. Kemudian sin X dikali sin X itu menjadi sin kuadrat X. Dalam hal ini dia min 7 sin X dikali min sin X. Negatif kita kalikan dengan negatif tentu nanti menjadi positif. Menjadi 7 sin kuadrat X. Sehingga dy per dx menjadi 7 cos kuadrat X ditambah 7 sin kuadrat X per cos kuadrat X. Kemudian, ini bisa kita sederhanakan. Karena sama-sama ada 7, menjadi 7 dikali 7 dikali cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 yang merupakan identitas trigonometri yang sudah dijelaskan di contoh sebelumnya. Sehingga menjadi 7 dikali 1 per cos kuadrat X. Tujuh kali 1 sama juga dengan 7. Sehingga menjadi 7 per cos kuadrat X. Kemudian kita ingat bahwasanya 1 per cos X itu adalah secant X.
Sehingga kalau dia 1 per cos kuadrat X menjadi secant kuadrat X. Pada persoalan ini dia adalah 7. 7 per cos kuadrat X menjadi 7 secant kuadrat X. Sehingga dy per dx menjadi 7 secant kuadrat X. Agar lebih memahami materi tadi, maka kerjakan latihan berikut ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.